Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Hanif Al-Ghazali dan juga rekan saya Ini Zaina Izati dalam acara Perspektif. Nah, dalam acara ini kita akan mengangkat topik yaitu kiat-kiat produksi buku dalam kalangan mahasiswa dengan tema penulisan buku dalam kalangan mahasiswa. Oleh karena itu kita mengundang bintang tamu yang sangat bagus nih teman-teman, yaitu ada Kak Kristal dari Lembaga Kajian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. dari LKM UNJ. Lalu selanjutnya kita mengundang juga dari mahasiswa ada Sifani dan juga Nurina. Halo. Dan tak lupa kita juga mengundang dari perspektif masyarakat yaitu ada Fatima Azhara. Halo. Hai semuanya. Apa kabar nih kakak dan Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semua. Kalau kesibukannya sekarang sedang ngapain sih kak? Aku lagi nyusun skripsi aja sih. Oh iya udah mau lulus. Iya, lulus. Amin. Semoga dilancarkan ya kak. Amin. Ya. Kalau Sifani sedang sibuk apa sih sekarang? Kalau aku sibuk kuliah aja sama ada organisasi juga. Oh, apa tuh kalau boleh tahu? Organisasinya oh, BEM Prodi sama LKM UNJ. Sama berarti ya sama Kak Kristal. Iya. Wow, kakak. Kalau Kak Nurina sedang apa sih Kak sibuk sekarang? Kalau aku sama kayak Syifani sih lagi sibuk kuliah, sibuk tugas-tugas aja. Yang terakhir Mbak Fatima mungkin? Iya, kalau kesibukannya untuk saat ini ya kerja aja sih. Untuk saat ini masih kerja aja sih. Jadi Oh iya, semoga dilancarkan semua urusannya ya. amin. Nah, karena tadi tema kita itu adalah penulisan dalam kalangan mahasiswa nih ya. Kita ada pertanyaan pertama nih, yaitu apa sih arti kepenulisan buat kalian? Mungkin yang pertama dari Kak Kristal dulu ya. Kalau menurut aku kepenulisan itu kegiatan yang dilakukan sama penulis buat dia nuang-nuangin idenya dia supaya tulisan itu bisa jadi karakter, bisa jadi sebuah cerita yang disusun dengan bahasa-bahasa yang baik gitu sih menurut aku singkatnya. Kalau misalnya dari Sifani nih selaku LKM juga kan sama dengan Kak Kristal, arti kepenulisan buat kamu tuh apa sih? Kalau buat aku tulisan itu sama sih kayak Kak Kristal, menuangkan ide-ide kita kayak gitu dari pengalaman, dari keresahan kita untuk dijadikan sebuah tulisan yang nantinya bisa dinikmati oleh kita sendiri dan juga orang lain. Wah. Kalau dari Nurina yang sesama mahasiswa juga, apa sih arti kepenulisan? Kalau menurut aku kepenulisan itu kan kegiatan menulis ya. Jadi menurut aku itu kegiatan wajib yang gunanya untuk mengeksplorasi pengalaman bahkan pendapat orang lain yang nanti bisa diolah untuk menjadi karya tulis. Misalnya karya sastra kayak cerpen atau puisi atau karya non sastra kayak artikel, opini, resensi atau bahkan hasil penelitian karya ilmiah. Oh iya. Kalau dari perspektif masyarakat gimana nih arti kepenulisan itu? Kalau menurut saya sebagai masyarakat itu kepenulisan itu kayak menuangkan ide-ide, informasi atau ilmu yang udah penulis buat dituangkan dalam suatu karya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat atau pembaca bisa menerima atau dapat informasi yang misalnya susah diakses untuk beberapa orang. Jadi untuk masyarakat bisa bermanfaat, jadi lebih mudah untuk didapati. Wah, keren juga, kita punya 4 perspektif yang berbeda nih tentang Dan perspektif-perspektif mereka itu juga kebanyakan sama ya tentang cara seseorang untuk menuliskan ide dan cara mempublikasikannya. betul. Nah setelah kita tanya pendapatnya nih ya tentang apa sih itu penulisan nih. Sekarang aku mau nanya nih, sebenarnya menurut kakak dan teman-teman semua, bagaimana sih pendapat mengenai mahasiswa yang dia itu ketika lagi sedang menjalankan perkuliahan tetap produktif dalam membuat karya nih? Jadi Kak Syifa dulu. Kalau menurut aku itu dampaknya bagus banget ya karena mahasiswa itu kan waktu luangnya sedikit, kita bisa meluangkan waktu untuk membuat suatu tulisan yang nantinya bisa dinikmati oleh diri sendiri dan orang lain gitu, dan itu bisa aja membuat perubahan yang baik. Terus juga ya. Iya, karena kita sendiri juga banyak tugas gitu kan. Betul. Kita meluangkan waktu untuk menulis itu suatu hal yang
aja udah capek. Iya. Mungkin pendapatnya Kak Kristal gitu. Kalau aku sih kurang lebih sama Shivania. Dan buat kalian-kalian yang di UNJ nih yang mau menulis-nulis tuh bisa ikut UKM kita ya Shivania. Bisa ikut lembaga kajian mahasiswa UNJ karena di kita itu kita sering ada kelas cerpen, kelas-kelas buat nulis feature, gimana cara jurnalisme yang benar, approach ke masyarakat, sering kayak gitu sih. Terus kita juga sering-sering diskusi. Jadi menurut aku mahasiswa yang mau berkarya itu salah satunya dengan cara ikut UKM-UKM. Oh, gitu. iya betul. Ada yang mewadahi juga. Iya betul. Baik, selanjutnya mungkin dari Kak Rina. Kalau menurut aku sama kayak pendapatnya Shivani sama Kak Kristal juga, sebenarnya mahasiswa itu kan emang tadi tugas-tugasnya banyak, terus di sela-sela waktunya dia masih meluangkan waktunya buat menulis. Jadi kita juga belajar untuk manage waktu. Itu juga kita juga bisa mengasah kemampuan kita untuk menulis lebih banyak lagi sih. Iya betul. Mungkin dari perspektif masyarakat sendiri terhadap mahasiswa yang produktif gimana? Menurut aku ya sebagai masyarakat, kalau melihat mahasiswa yang produktif menulis gitu, meluangkan kontribusi ide-idenya atau ilmu-ilmunya, itu kayak saya sebagai masyarakat kayak bersyukur gitu. Kayak kalian kan mahasiswa, anak-anak muda, kayak pasti ada tuntutan lain, sibuk-sibuk, banyak tugasnya atau tuntutan organisasi lainnya. Nah itu kayak kan jadi kita sebagai masyarakat tuh kayak sangat bersyukur di kesibukan kalian ini, kalian masih menyempatkan waktu buat menulis, buat berkontribusi ke masyarakat, sehingga masyarakat tuh kayak bisa baca tulisan kalian, bisa baca ilmunya, informasinya. Ya, kayak emang berbeda ini kelihatan nih kalau misalnya emang mahasiswa yang bisa menulis itu emang punya nilai lebih ya dari mahasiswa lainnya. Dan nggak dari mahasiswa lain aja, dari masyarakat umum pun Juga setuju dengan hal itu. poin plus ya. Tapi sebelum itu kita ada jeda dulu sebentar ya. Oh iya. Jangan lupa ya kembali lagi dengan kami. Seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis. Narkoba bukan sahabat kita. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kita di Perspektif. Nah, untuk melanjutkan talkshow kita, pertanyaan selanjutnya nih bagi Kak Kristal dan Shivani ya yang sudah pernah memproduksi buku atau sudah pernah menulis buku ya. Mungkin dari Kak Kristal dulu, ada nggak sih hambatan-hambatan dalam menulis itu? Ada dong. Yang pasti sih yang paling utama itu kayak kalau misalnya kita nggak tahu ya nulis apa, idenya tuh kayak ngeblok gitu aja, sama kekurangan kosakata sih. Itu yang jadi banyak hambatan dari adik-adik tingkat aku yang aku lihat. Mungkin kalau itu sih lebih banyak baca buku mungkin ya, supaya kosakatanya bertambah. Itu sih hambatannya. Sama moodnya mungkin ya. Iya, kalau nulis tuh banyak yang bilang belum ada moodnya nih Kak, belum ketemu moodnya sih, gitu sih. Tapi kalau misalnya kita nulis sebuah buku nih Kak ya, terus misalnya mood kita lagi senang, kita nulis, lalu kita udah gitu misalnya, selanjutnya pas kita nulis tuh mood kita lagi sedih, itu bisa pengaruh nggak Kak dengan hasil tulisannya? Bisa sih kalau kata aku. Dan perubahan mood itu bisa membuat bukunya agak kurang bagus atau gimana? Kalau di LKM sendiri kita kan nulisnya kebanyakan bukunya tuh buku feature ya.
Jadi kalau kayak gitu-gitu kayak aku belum pernah ngalamin deh. Kayak moodnya beda-beda, iya gitu. Tapi mungkin sih ya kalau misalnya mood kita lagi sedih mungkin bisa kayak nggak jadi ngerjain gitu ya. Tunda gitu ya. Iya, ditunda gitu sih. Nah, kalau itu kan dari perspektif Kak Kristal ya. Kita tanya lagi nih dari perspektif si Pani. Bagaimana sih hambatan-hambatan kamu saat menulis itu? Kalau hambatan dari aku tuh sama sih kurang lebih kayak Kak Kristal, dari mencari ide tuh lumayan susah ya. Kadang lagi diem tiba-tiba ketemu ide, kadang kalau pas dicari tuh nggak ketemu idenya gitu. Terus sama kurang kosakata juga karena mungkin kurang baca buku gitu. Kosakata sih penting banget. Iya, apalagi kalau bisa kita menulis kan. Pemilihan kosakata itu, pemilihan diksi itu pasti penting juga ya. Oke, lanjut ke Karina ya. Mungkin bagaimana sih minat mahasiswa tentang penulisan itu? Maksudnya minat mahasiswa atau minat dari saya? Dari Karina. Tentu kalau dari akunya sendiri minat sih, karena kan dari jurusan aja kita udah dilatih untuk menulis, kayak menulis cerpen, membuat buku pelajaran gitu. Dan pasti sebelum menulis kita mencari referensi dulu dari buku atau enggak dari film-film. Misalnya kayak kita mau menulis buku romantis, kita tentu mencari referensi dari buku yang genrenya hampir sama atau film romantis. Nah dari situ nanti kan muncul ide-ide baru dan kita jadi bisa menilai karya itu dari sisi mana yang membosankan, sisi mana yang unik, dan sisi mana yang bagus. Jadi lebih banyak pengetahuan baru gitu dari sumber-sumber lain. Dengan bagus jadi kita bisa menambah pengetahuan baru juga ya. Iya, nah, kita juga membaca buku yang serupa juga agar kita dapat itu tadi ide. Nah, lalu dari masyarakat sendiri, kamu ini kan suka baca buku ya. Kira-kira kelihatan nggak sih bedanya buku yang ditulis mahasiswa sama buku yang ditulis oleh penulis yang ibaratnya sudah terkenal? Kalau menurut saya sebagai penikmat bacaan gitu ya, kan kayak kalau saya kan penikmat bacaan berarti kayak bisa dibilang udah baca banyak tulisan. Nah menurut saya pastinya beda ya dari tulisan mahasiswa dengan tulisan yang benar-benar emang udah profesinya penulis. Karena penulis lain sama penulis yang lain juga pasti punya keunikan masing-masing yang punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau penulis mahasiswa dan penulis yang memang benar-benar profesinya di penulis pasti berbeda. Mungkin dari ciri khas tulisannya tuh mahasiswa mungkin kayak lebih enak gitu penyampaiannya, lebih gaul atau gimana. Mungkin kalau yang penulis benar-benar profesi penulis itu kayak lebih formal gitu, lebih menyampaikan dirinya secara langsung gitu, tidak ada basa-basi kayak bahasa-bahasa gaulnya gitu. Jadi mungkin dari penyampaian tulisannya beda sih pasti. Mungkin ada pertanyaan tambahan ya ke Kak Kristal, gitu sini saya juga yang merasakan dalam sebuah penulisan buku itu disebut buku itu plagiasi itu gimana sih tingkatnya? Kan misalkan saya bikin buku dan terinspirasinya itu misalnya dari Laskar Pelangi tentang persahabatan gitu, itu saat saya bikin buku itu termasuk plagiasi ide nggak sih? Mungkin kalau kayak gitu aku nggak bisa bilang plagiasi ide ya, karena kan pasti yang nulis buku tentang Laskar Pelangi itu banyak ya. Dan kemudian kemarin ada kejadian di LKM, jadi kita tuh mau nerbitin buku cerpen gitu. Ada satu cerita yang terinspirasi dari kisah Walu Kukus. Tahu kan kalian Walu Kukus yang di Twitter? Nah pas kita mau nerbitin itu nggak bisa ada shift ya. Nah, karena itu kata penerbitnya itu udah termasuk plagiasi. Tapi setelah penulisnya minta izin sama yang punya tulisan asli Twitter, baru bisa diterbitin gitu. Jadi aku kurang bisa bilang plagiasi sih. Jadi walaupun mirip, kalau misalnya kita udah bilang juga nggak apa-apa ya. Apalagi kan cuma ide itu kan bisa dari mana aja kan? Iya, asal jangan mirip banget ya, cuma ganti nama tokoh, nama kejadian. Plagiasi nggak ya? Iya. Seru banget ya. Iya, bahasa kita kan. Tapi jangan kemana dulu nih, karena kita masih ada topik menarik ya. Pasti. Setelah jeda-jeda Berikut ini. Selamat pagi dunia kesayangan.
Terima kasih oh Tuhan nikmat yang kau berikan. Jangan bimbang rasakan penuh harapan. Tetap lihai mandiri halau tantangan. Hey netizen budiman, bijak bertanggapan. Jangan asal sebarkan saring semua tindakan. Jangan cuek, ayo bantu jangan bengong. Saling peduli, ayo kita gotong royong. Terus tetap bekerja untuk negeri. Belajar harus hebat, kejar mimpi. Hati-hati berdiksi salah mengerti. Kita pelajar Pancasila bangun negeri. Nah, kembali lagi di kita di acara Perspektif. Untuk melanjutkan topik kita selanjutnya, jadi Menurut kakak ya, gimana caranya agar buku kita itu dapat sukses gitu diminati oleh para pembaca di luar sana? Meskipun aku percaya tiap penulis punya pasarnya sendiri, tapi kalau misalnya kalian membeli chat-chatnya mungkin kalau menurut pendapat aku mengikuti isu-isu yang ada kali ya. Kayak sekarang kalau aku kan sering lihat isu yang di Twitter kan, mungkin sekarang yang lagi hangat itu tentang child free ya. Iya, mungkin buat yang lagi suka nulis esai terus kayak mau menarik minat pembaca gitu ke blog-blognya atau kemana, mungkin bisa mulai nulis-nulis tentang child free ya. Atau kayak waktu kayak beberapa tahun lalu tuh yang lagi pamer-pamernya yang penulis-penulis puisi-puisi senja gitu kan, kayak Fiersa Bersari gitu-gitu kan. Mungkin bisa dari itu sih. Jadi kita ngikuti, kita lihat masyarakat nih lagi kiblatnya kemana sukanya. Mungkin gitu ya kalau kata aku. Jadi yang harus up to date ya Kak? Iya, betul ini gitu. nah, mungkin kalau tadi menurut Akista, kalau misalnya dari masyarakat nih, kira-kira genre apa sih yang paling disukain oleh masyarakat tentang pesan-pesan? Bisa aja teman-teman mahasiswa ini, pemirsa ini kayak apa namanya, mereka ingin menulis dan juga ingin tahu kira-kira apa sih yang menarik di masyarakat. Kalau sebagai masyarakat pasti seleranya beda-beda ya. Mungkin kalau yang remaja-remaja lebih ke yang genre romantis atau yang lagi cinta-cinta di sekolah gitu, SMA gitu. Mungkin disesuaikan aja pasangan. Terus seperti yang Kak Kristal bilang tadi, kayak disesuaikan dengan isu-isu yang terkini. Misalnya tentang child free bisa bikin artikel atau esai child free gitu-gitu. Terus bisa di-upload di platform media, kan sekarang sosial media banyak banget ya. Kayak misal bikin tweet di Twitter atau bisa upload di website-website gitu. Jadi kayak biar masyarakat bisa lebih mudah diterima gitu. Jadi hasil dari pembicaraan kita kali ini yaitu penulisan itu adalah tindakan untuk mengeluarkan ide-ide dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Dan mahasiswa yang bisa menulis itu atau yang memproduksi tulisan itu dianggapnya sebagai mahasiswa yang mempunyai nilai lebih ya. Lalu selanjutnya, kalau kita ingin mulai menulis, kita juga harus tahu nih topik-topik yang sedang hangat itu apa, dan juga bagaimana kita mendapatkan ide-ide dan juga kosakata baru itu dari buku-buku yang kita baca. Banyak membaca dan banyak update tentang isu terkini juga membantu kita ya. Iya. Sebagai mahasiswa yang menulis. Baik, terima kasih Kak Kristal sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga untuk Tiffany, Nurina, dan juga Fatima yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke talkshow kita hari ini. Baiklah pemirsa, sekian talkshow kita di acara Perspektif. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.